Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Perkenankan mewakili Majelis Jemaat yang bertugas pada pagi hari ini, kami menyampaikan selamat pagi, selamat beribadah. Demikian pula bagi Bapak Ibu yang saat ini berada di rumah beribadah bersama-sama keluarga menggunakan live streaming. Kami juga menyampaikan selamat pagi dan selamat beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa tambahan warta sebagai berikut. Perjamuan Kudus Ukumene akan dilayani pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober, dilayani untuk 3 kali peribadatan, yaitu yang pertama pada pukul 7 pagi, yang kedua pada pukul 9.30, dan yang ketiga pukul 17.00 atau jam 5 sore. Sedangkan untuk cawisan itu dilakukan 2 kali, yaitu yang cawisan pertama pada hari Kamis tanggal 8 Oktober pada jam 19.00 khusus untuk majelis, karena akan dilanjutkan dengan cawisan teknis. Sedangkan bagi Bapak Ibu warga jemaat bisa mengikutinya cawisan tersebut secara live streaming di rumah masing-masing. Kemudian cawisan yang kedua itu dilakukan pada tanggal 15, juga hari Kamis, jamnya sama, jam 19.00, diperuntukkan bagi Bapak Ibu warga jemaat yang ingin rawuh ke gereja. Sedangkan yang masih belum kersa rawuh ke gereja masih diberi kesempatan mengikuti cawisan yang kedua ini secara live streaming di rumah masing-masing. Demikian tambahan warta pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Budi Cahyono. Dengan tetap mentaati protokol kesehatan, oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu nanti selama ibadah tetap menggunakan masker. Yang kedua, tetap menjaga jarak, dan pada saat kundur, pada saat pulang, kami mohon Bapak Ibu bersabar, nanti akan dipandu oleh petugas gereja untuk keluar dari ruangan ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sambil kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua. Ia bawa rasa bahagia
Marilah ibadah pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus ada bersama saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda pembimbing yang menjadi tema ibadah kita pada saat ini adalah dari kitab surat Kolose, Kolose pasal 3 ayat 5. Surat Kolose pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Kolose pasal 3 ayat 5. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tema ibadah kita pada minggu pertama di bulan Oktober ini, dan mari bersama-sama saat ini kita bersekutu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini dalam kebahagiaan kami bersama-sama anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu di tengah ibadah minggu kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan bahwasanya Engkau masih berkenan memberi hidup, Engkau masih berkenan memberikan kami kesukacitaan, meski secara nyata kami masih berada di tengah pandemi virus corona COVID-19 yang menghantui dunia hingga saat ini. Untuk itulah kami pun mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu ini, atas kebaikan-Mu kepada kami semua, atas rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini. Bukan hanya rezeki yang kami terima yang bersifat ragawi, akan tetapi lebih dari itu, rezeki yang kami terima dalam wujud damai sejahtera. Akan tetapi ya Tuhan, terus terang, seringkali kami tidak mampu menyambut rezeki pemberian-Mu itu dengan ketulusan hati. Kami masih sering merasa tidak puas. Kami masih sering menggerutu. Kami masih merasa kurang ini dan itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sering pula kami berpikir bahwa ini semua terjadi atas diri kami. Kami melupakan penyertaan-Mu. Kami melupakan bahwa Engkau selalu ada di sisi kami. Engkaulah yang memampukan kami untuk terus hidup. Maka saat ini ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Sekali lagi kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon
saat ini Engkau berkenan melayakkan kami, membuat kami pantas untuk kembali menghadap kehadirat-Mu di tengah ibadah kami ini. Sungguh ya Tuhan, kami telah rindu untuk bertatap muka dengan Engkau secara nyata, khususnya bertatap muka dengan kehendak-Mu, mendengar apa yang menjadi perintah-Mu. Dan oleh sebab itu juga berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu ini telah siap sedia untuk mendengarkan. Demikian ya Tuhan seru doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah seorang penatua jemaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baik di gereja maupun yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Kita akan persiapkan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah akil waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.
Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang diperkenankan Allah mendengarkan firman-Nya ini, tetapi lebih berbahagia lagi apabila dengan ketulusan hati kita mau melaksanakannya. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang peternak kaya yang membuka sebuah peternakan sapi di padang rumput Maasai. Itu adalah sebuah padang rumput yang luas di negara Tanzania bagian utara. Sapi yang diternakkan itu tidak tanggung-tanggung banyaknya. 5.000 ekor sapi. Ini peternakan yang memang mega besar. Dan itu semua adalah kualitas sapi terbaik di daratan Afrika. Dan saudara-saudara, setelah berjalan kira-kira 2 tahun, peternakan sapi itu semakin berkembang dengan pesat. Tiba-tiba suatu hari, para pekerja di peternakan sapi itu melaporkan kepada bosnya bahwa ada 5 ekor sapi yang hilang dari kawanannya. Dan dari hasil penyelidikan lebih lanjut, akhirnya ditemukan fakta bahwa 5 ekor sapi yang hilang itu ternyata mati karena dimangsa oleh kawanan singa. Peternak kaya itu menjadi sangat geram. Maka disewalah beberapa orang, istilahnya pemantau singa. Itu kira-kira jumlahnya lebih dari 40 orang di desa Maasai yang saya dengar. Disewalah para pemantau singa yang hebat untuk mengintai tetapi juga menewaskan singa-singa itu. Ini saudara sebuah fakta yang pernah terjadi di Tanzania.
Ketika kita mendengar kisah ini, ya banyak di antara kita yang mungkin menganggap bahwa peristiwa semacam ini itu adalah peristiwa lumrah, hal yang biasa, dan memang seharusnya terjadi seperti itu. Sebab kalau tidak dibunuh singa-singa itu, kalau dibiarkan terus, maka akan semakin banyak sapi yang mati, dalam tanda kutip sia-sia. Mati sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang sosiolog menawarkan kepada kita sebuah pertanyaan menarik. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya betapa serakahnya manusia ini untuk membangun sebuah peternakan sapi yang mampu menampung 5.000 ekor sapi. Itu tentu butuh lahan bukan cuma puluhan, tetapi ratusan hektar di padang rumput yang sangat luas itu. Namun saudara-saudara, manusia tidak pernah berpikir bahwa itu akan mengganggu kehidupan ekosistem, kehidupan hewan-hewan yang lain, hewan-hewan liar termasuk kawanan singa ini yang telah hidup ratusan tahun sebelum peternak itu datang. Apakah bukan hal yang wajar ketika kawanan singa itu lalu menyantap sapi-sapi yang ada? Itu pun saudara-saudara hanya 5 ekor saja yang hilang dari 5.000. Namun peternak itu menuntut dengan nyawa singa-singa itu. Sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih, betapa serakahnya. Bukannya menyediakan makan atau menyediakan suaka bagi para singa itu, namun justru malah menewaskannya. Dan masuk akal, sangat wajar bahwa habitat singa sampai hari ini menjadi semakin langka di daratan Afrika. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun syukurlah itu sudah terjadi agak lama. Sebab beberapa waktu belakangan ini sempat ada seorang ahli lingkungan hidup dari negara Botswana, itu juga di daerah Afrika. Ilmuwan itu bernama Dr. Neil Jordan. Dia telah menemukan cara unik agar sapi yang digembalakan di padang savana itu tidak diserang oleh singa. Kok bisa? Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggambar sepasang mata di bokong sapi itu. Jadi ini saya pikir ini penemuan yang antik, penemuan yang aneh. Tetapi saudara-saudara, katanya, kabarnya bahwa trik ini sangat jitu, sangat akurat. Sapi-sapi itu semua selamat. Ini pernah diuji cobakan juga di India, tetapi bukan pada sapi, pada manusia. Manusia pakai topeng, topengnya tapi menghadap di belakang wajahnya ini untuk menghindari singa-singa, istilahnya singa bangal di daerah India. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, karena menurut teori, entah teori apa, singa itu memang adalah pemburu, penyergap yang akan menerkam mangsanya secara diam-diam dan mayoritas, hampir selalu dilakukan dari belakang. Dan jika singa itu menganggap hewan buruannya sudah melihat kedatangannya, maka singa akan memilih untuk pergi dan meninggalkan buruannya.
Jadi makanya di bokong-bokong sapi itu lalu digambari ada 2 mata besar gitu untuk mengelabui singa. Cara ini hebat, luar biasa, banyak berhasil, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, tetap saja para singa itu masih butuh tempat tinggal dan makanan. Selamat bagi sapinya, ya bagi singa ini tidak mempunyai efek sama sekali. Mereka tetap makhluk yang kelaparan dan disia-sia. Saudara-saudara, sekali lagi, itulah watak dasariah manusia, serakah. Dan memang ada 2 kata yang selama ini sulit sekali untuk dipahami manusia, yaitu kata cukup dan kata fana. Manusia tidak akan pernah merasa cukup dari apa yang dia dapatkan. Dan kedua, manusia seringkali lupa bahwa segala sesuatu yang dia hadapi di dunia ini adalah hal yang fana, tidak kekal, bersifat sementara. Oleh sebab itu, tokoh besar Protestan Martin Luther, beliau pernah berkata begini, "Saya telah mendapatkan banyak hal dalam genggaman tangan saya, namun saya telah kehilangan semuanya. Sebaliknya, apapun yang telah saya taruh di tangan Tuhan, itu masih saya miliki sampai saat ini." Itu kalimat yang pernah terlontar dari mulut Martin Luther. Dia ingin menyatakan bahwa apa yang kau tanam di sorga, apa yang kau serahkan pada Bapamu, itulah yang akan menemani hidupmu selama-lamanya. Itulah kekayaanmu yang kekal. Oleh sebab itu, ya, marilah kita sadar bahwa saya mengutip kalimat yang pernah dikatakan oleh seseorang yang bernama Sir Henry Frederick Ross Catherwood. Dia adalah seorang bangsawan, politikus, juga penyair Inggris. Dia pernah berkata begini, "Greed is the logical result of the belief that there is no life after death. We grab what we can while we can, however, we can and then hold on to it hard." Secara singkat, keserakahan itu sama halnya dengan adanya keyakinan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Orang yang serakah itu sama artinya dengan orang yang yakin bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu, dia ingin meraih apa yang dia bisa saat ini sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Dan kemudian dia berpegang teguh, dia mengandalkan apa yang sudah dia dapatkan. Dia lupa kehidupan kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah keserakahan. Dan dalam dogma Kristen, dalam ajaran Kristen, memang ada 7 dosa yang mematikan. Ada 7 kejahatan terbesar atau yang biasa disebut sebagai dosa utama. Ini ajaran sudah sangat lama sampai hari ini, yakni keserakahan, kesombongan, iri hati, amarah, kemalasan, nafsu, dan kerakusan. Sekali lagi saudara-saudara, keserakahan termasuk salah satu dari 7 dosa mematikan menurut ajaran Kristen. Mengapa itu disebut sebagai dosa mematikan atau dosa yang utama? Karena memang hal-hal ini tadi
secara langsung mampu menimbulkan kemaksiatan lainnya. Jadi contohnya, keserakahan. Kenapa dia disebut sebagai dosa utama? Karena keserakahan orang bisa membunuh. Karena keserakahan orang bisa menipu. Karena keserakahan dia bisa berbuat berbagai hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, keserakahan dinilai sebagai akar dari dosa. Keserakahan dianggap sebagai dosa utama menurut ajaran Kristen. Dan klasifikasi seperti ini berasal dari teologi yang sudah lama, teologi seorang Bapak Gurun. Bapak Gurun ini adalah istilah untuk menyebut para rahib atau para pertapa Kristen pada abad ketiga, abad keempat, bernama Evagrius Ponticus. Dia hidup pada abad keempat di Yerusalem, Mesir, dan dia pindah-pindah. Di padang pasir dia merenungkan hal-hal itu. Di tengah kelaparannya dia merenungkan hal-hal itu. Dan akhirnya saudara-saudara, pada abad ke-6 tahun 590, teori tentang 7 dosa utama ini dikukuhkan sebagai ajaran Kristen oleh Bapak Gereja bernama Gregorius Agung. Ya, ini hanya sebuah dogma Kristen, tetapi yang lebih penting yang mari kita renungkan secara dalam, bahwa ternyata keserakahan itu bukan hal yang main-main. Itu bukan hal sepele. Itu patut kita perhatikan dengan sangat berhati-hati. Dan sesungguhnya saudara-saudara, keserakahan inilah yang sedang disinggung dalam perikop yang sedang kita renungkan saat ini. Bagaimana serakahnya para penggarap kebun anggur ini. Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan ketika pesuruh dari sang bos itu datang, semua dibunuh. Satu saja yang bisa melapor, itu pun sudah dipukuli. Lalu terakhir anak dari si bos yang datang, itu pun dibunuh. Dan apa makna dari isi perumpamaan ini? Letak kunci, kata kunci yang perlu kita resapi betul-betul adalah kata hasil panen dari kebun anggur. Inilah yang menjadi sengketa antara para penggarap kebun dan si bos yang punya lahan. Dan apakah yang disebut hasil panen dari kebun anggur? Menurut perikop ini, hasil panen itu tak lain saudara-saudara, adalah perkembangan peradaban dunia. Apa perkembangan peradaban dunia? Tak lain adalah kemakmuran, kekayaan, perkembangan teknologi, semua itu yang dibahasakan menurut perikop kita sebagai hasil panen. Hasil panen itu adalah hak Allah. Akan tetapi saudara-saudara, seringkali kita para penggarap ini ingin merebut hak Allah itu untuk kepentingan pribadi. Manusia seringkali serakah untuk menguasai perkembangan peradaban kehidupan itu bagi dirinya sendiri. Ketika aku mempunyai segala bentuk perkembangan teknologi dan aku akan mengandalkannya itu sebagai milikku, maka aku akan menjadi orang yang dikdaya. Tidak seperti itu. Allah memperkenankan kita untuk memanfaatkannya, menemukannya, mengembangkannya, tetapi sekali lagi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menggunakannya dengan serampangan sama sekali tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu artinya kita ingin menguasainya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan akhirnya saudara-saudara, seperti tema ibadah yang kita
telah dengarkan hari ini tadi, Kolose pasal 3 ayat 5 tadi, Rasul Paulus mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, macam-macam diantaranya keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tegas Kolose pasal 3 ayat 5 menyebutkan seperti itu. Bahwa ketika kita serakah maka kita sudah berada pada jalan pemberhalaan. Disitulah hal-hal yang kita serakahi, apa yang ingin kita kuasai, kita manipulir dan sebagainya. Itulah yang akan menjadi berhala hidup kita. Waspadalah saudara-saudara. Sekali lagi waspadalah. Bahwa di zaman sekarang ini bukan berarti berhala sudah tidak ada. Berhala itu seringkali bercokol dalam diri kita sendiri-sendiri. Tuhan Maha Tahu. Kiranya kita mampu menyambut kedatangan anak Tuhan sebagai pemilik hak hasil panen kebun anggur itu. Dia datang dan kita menyerahkannya demi kemuliaan namanya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 466A. Kita nyanyikan bait kedua, 4 dan 6. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan nyatakan
pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memperbarui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang di rumah maupun yang ada di gereja saat ini, marilah kita menghaturkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, yang semuanya dilandasi dengan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Sambil mengaturkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 365. Marilah bersama-sama saat ini kita naikkan seluruh syafaat kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Nanti kita bersama-sama akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik. Sungguh pada saat ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu, bahwasanya Engkau telah berkenan untuk mengingatkan kami sekali lagi, untuk mendewasakan kami, untuk mendidik kami,
agar kami selalu waspada menghindarkan diri dari cengkeraman dosa utama, yakni keserakahan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa karena kedagingan kami, keduniawian kami seringkali terombang-ambing, bahkan hanyut dalam kehidupan yang penuh dosa. Maka ya Tuhan, mampukan kami bersama dengan Engkau untuk tetap menjaga kesucian, kemurnian, ketulusan kami, agar kami hari lepas hari semakin mampu menjadi segambar dan serupa dengan Allah, menjadi semakin sempurna, menjadi semakin dekat kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan menjaga hidup kami, menjaga diri kami, memang bukan dengan kemampuan ragawi kami, akan tetapi karena Engkau berkenan untuk menolong kami semua. Inilah permohonan kami untuk masa depan kehidupan kami selanjutnya. Pada saat ini juga ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi persekutuan milik-Mu GKJW Jemaat Tulang Bawang. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai kami semua, seluruh warga jemaat, dalam kami mengikut-Mu, saling belajar, saling mengajar, saling memperhatikan, dan saling menolong dalam kehidupan persekutuan kami. Ajarlah kepada kami juga untuk selalu mencari kehendak-Mu, seperti yang Engkau beritakan kepada kami melalui kitab suci. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia melaksanakannya, untuk tetap setia mengupayakannya, walau kami sedang di tengah bencana besar dunia pandemi COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditata oleh GKJW Jemaat Tulang Bawang, khususnya di bulan Oktober ini, dalam rangka kami mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus hari Oikumene. Kami mohon ya Tuhan, Engkau juga mampukan kami untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu, sebagai vitamin rohani bagi diri kami, sebagai penyemangat kami semua dalam memahami-Mu, pengorbanan-Mu, dan keselamatan yang Engkau berikan. Kami serahkan diri kami, warga jemaat GKJW Tulang Bawang, ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayan di jemaat-Mu ini, Ibu Pendeta Yeti beserta keluarga, seluruh guru Injil GKJW Jemaat Tulang Bawang, segenap anggota penatua dan diaken jemaat, para pengurus kelompok, para pamong anak, para pemandu puji, pemain musik, satgas gereja, semuanya kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyertai mereka. Banyak hal yang telah mereka lakukan demi pelayanan, demi mulianya nama-Mu di tengah jemaat. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan juga mereka semua ini untuk tetap setia dan melakukan berbagai hal bukan demi diri sendiri, akan tetapi
demi kemuliaan nama-Mu. Kami seluruh warga berterima kasih kepada mereka oleh karena pekerjaan pelayanan. Akan tetapi ya Tuhan, mampukan kami juga sebagai warga jemaat untuk mau saling merangkul, saling menguatkan, berganti-gantian dalam melaksanakan berbagai tugas. Sebab dalam keluarga tulang bawang ini, Engkau sendiri yang sedang berkarya. Kami juga serahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Ibu Sehrinekso, Bapak Suwito Adi, Ibu Suryanto, Ibu Kabit, Ibu Hadi Waluyo, Ibu Sistriasto, Bapak Rateno, Ibu Ike Febriana, Ibu Kusminem, Bapak Suntoro. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menilik saudara-saudara kami ini pribadi lepas pribadi. Engkau berkenan menguatkan keluarga mereka. Engkau juga memampukan kami untuk saling menguatkan, saling menolong, agar upaya yang selama ini telah dilakukan, terutama dalam proses pengobatan, Engkau sendirilah yang memberkati. Apapun yang terjadi dan sedang kami alami sampai saat ini, kami yakin Engkau telah merancangnya sebagai sesuatu yang indah. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, masyarakat di sekitar kami yang pada saat ini sedang bersedih hati, berduka cita oleh karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Dampak dari pandemi ini sungguh kami rasakan menyiksa kami, membatasi kami dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan kami semua lumpuh. Tapi kami masih yakin ya Tuhan, bahwa Engkau pun ada bersama dengan kami. Engkau pun menderita bersama kami, namun Engkau juga sedang menunjukkan kami jalan keluar yang baik, sedang menggandeng kami menuju kelepasan, sedang memampukan kami untuk menengadahkan tangan menerima berkat-Mu. Ajarkan kepada kami untuk setia, senantiasa untuk berharap kepadamu. Sebab hidup yang kami rasakan menjadi semakin indah jika pengharapan besar ada di depan mata kami. Inilah seru permohonan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah mengucapkan syukur kehadirat-Mu dalam wujud persembahan. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menerimanya. Inilah bentuk simbol dari kami semua dalam rangka kami menghindari keserakahan duniawi. Mampukan kami mempersembahkan apa yang kami miliki ya Allah, bukan sekedar uang kami, akan tetapi hidup, jiwa dan raga kami demi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dengan penuh percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih sebagai sesama ciptaan. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Hendaklah kita mampu menghindarkan diri dari keserakahan, mampukan kita saling menjaga kesucian dan kemurnian. Percayalah, Tuhan ada bersama saudara. Kita akhiri ibadah kita dengan PKJ 274, bait 1 dan 3. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan masing-masing darimu terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber kebahagiaan, penghiburan dan damai sejahtera, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.